الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihadratikum fil qanati Rodoh TV wa ma'akum Husnul Aini. Selamat datang di Rodoh TV channel bersama saya Husnul Aini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali hadir di program Sirah, Siraman Rohani Rodotul Hasanah di Rodoh TV channel. Dan hari ini saya bersama seorang narasumber, yaitu Ustazah Fitri Irmayanti Manik LC, yang akan membahas tentang topik mengenal bahasa Arab lebih dekat. Ahlan wa sahlan bihadratikum ya Ustazah Tana. Ahlan bik ya Ustazah Husnul Aini. Kaifa halukunna? Alhamdulillah nabi khair, wa kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khair aidan ya Ustazah. Sebelum kita mulai pembahasan topik kali ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang Ustazah Fitri Irmayanti Manik. Baik Ustazah, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa Rodoh TV channel. Baiklah, thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ala kulli sadatil musyahid. Selamat datang para pemirsa Rodoh TV channel di program Sirah. Kullu amin wa antum bi khair bimunasabati syahri Ramadan al-mubarak. Ismi ana Fitri Irmayanti Manik LC. Nama saya Fitri Irmayanti Manik LC. Wa ana kuntu mutakharijah fi Ma'hadir Raudatil Hasanah sanata 2005. Saya adalah alumni pesantren Raudatul Hasanah di tahun 2005. Summa istamrartu dirasati fi kulliyatid dirasa al-islamiyah wal arabiyah bi Jamiatil Azhar Syarif Al-Qahirah Masr Al-Arabiyah. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya mengambil jurusan bahasa Arab selama 5 tahun. Wal'an ana akunu mudarrisatal lughah fi Ma'hadir Raudatil Hasanah, dan saya sekarang menjadi salah satu staf pengajar bahasa Arab di pesantren Raudatul Hasanah. Masya Allah Ustazah. Syukran Ustazah atas perkenalannya. Baiklah, mengenal bahasa Arab lebih dekat. Kita masuk nih Ustazah ke dalam pembahasan kali ini. Pertanyaan Ana yang pertama nih Ustazah, apa itu bahasa Arab dan keutamaannya, serta bagaimana sih perkembangan bahasa Arab ini Ustazah? Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ala sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukran Ustazah Husnul Aini. Pertama sekali saya sangat senang sekali bisa bergabung di program Sirah tahun ini. Kita akan masuk ke topik ya, mengenal bahasa Arab lebih dekat. Jadi bahasa Arab, apa sih sebenarnya bahasa Arab itu? Bahasa Arab adalah bahasa agama Islam. Ma hiya al-lughatul arabiyyah? Al-lughatul arabiyyah hiya lughatul Islam. Qala Umar bin al-Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agamamu. Jadi bahasa Arab ini juga merupakan salah satu bahasa internasional seperti yang kita ketahui. Juga bahasa Arab ini merupakan khazanah peradaban dunia klasik dan juga menjadi bahasa tertua di dunia. Bahasa Arab ini erat kaitannya dengan Islam ya. Bahasa Arab ini erat kaitannya dengan Islam, terutama negara-negara di Timur Tengah ya, karena mereka keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Ya, di mana Islam turun di Jazirah Arab. Islam turun di Jazirah Arab, dan kemudian kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu memakai bahasa Arab. Untuk apa tujuannya? Gitu. Agar umat Muslim lebih mudah memahami dan menghafalnya. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf al-ayah ats-tsaniyah. Jadi kami menurunkan berupa Al-Qur'an agar kalian penduduk Mekah lebih memahami makna-maknanya. Jadi apa keutamaan bahasa Arab tersebut? Apa keutamaan bahasa Arab?
bahasa Arab ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Salah satunya bahasa Arab ini digunakan sebagai bahasa pengantar kitab suci Al-Quran. Nah, jadi seorang ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan dalam tulisannya, walihada unzila ashraful kutub bi ashrafil lughat ala ashrafir rusul wa bisafarati ashrafil malaikah wa kana dzalika fi ashrafi baqa'il ardi wa btudi'a inzaluhu fi ashrafi syuhuris sana wa huwa Ramadan. Jadi kitab suci Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, bahasa yang paling sempurna, diturunkan kepada seorang rasul yang paling mulia, dan kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, dan juga di tempat yang paling mulia, dan di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang paling mulia. Nah, dari uraian Ibnu Katsir tersebut kita dapat mengambil intisari bahwasanya kita itu patut berbangga nih, berbangga memiliki bahasa Arab, ya, berbangga memiliki bahasa Arab yang akhirnya itu memberi semangat kita untuk belajar bahasa Arab, ya. Jadi di suatu riwayat juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul arabiyya li salasin li anni arabiyyun wal Qur'an arabiyyun wa lughatul jannah wa lughatul ahlil jannah arabiyyun. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena aku Rasulullah bangsa Arab. Kemudian Al-Qur'an memakai bahasa Arab, dan penghuni surga menggunakan bahasa Arab. Jadi banyak keutamaan yang lain ini, ya. Dari keutamaan yang lain itu salah satunya adalah bahasa Arab ini memiliki tatanan bahasa yang unik, ya, bahasa yang unik, keunikan yang bisa kita temukan di kosakatanya dan juga di konten-konten tata bahasanya. Kemudian apabila kita lihat dari sejarah perkembangannya, ya, bagaimana bahasa Arab ini berkembang. Jadi bahasa Arab ini sebenarnya mengalami pasang surut, yaitu semenjak masa jahiliyah atau pra-Islam. Setidaknya bahasa Arab ini, perkembangan bahasa Arab ini mempunyai 6 periode. Yang pertama periode jahiliyah, kemudian periode permulaan Islam, kemudian periode Bani Umayyah, periode masa Abbasiyah, periode pasca abad 5 Hijriah, dan juga periode runtuhnya Turki Utsmani. Jadi bahasa Arab ini memiliki tradisi sastra yang sangat tinggi, sehingga orang-orang Arab ini, Ustazah Husnul Aini, itu suka membangga-banggakan syair-syair Arab, orasi, pidato gitu. Jadi pada masa jahiliyah sebenarnya bahasa Arab ini sudah memiliki kesusastraan yang sangat tinggi, tapi masih didominasi dalam tatanan tulisan saja, belum dalam budaya tulis menulis. Jadi kapan bahasa Arab ini mulai masuk ke budaya tulis menulis dan juga sudah berkembang secara konten, itu ya, konten itu bahasa Arab mulai berkembang secara konten semenjak turunnya Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an yang membawa kosakata yang banyak, sehingga ini dijadikan kaidah perumusan ilmu tata bahasa, sebut saja ilmu nahwu, ya, ilmu shorof, ilmu balaghah. Kemudian juga mulailah ada namanya budaya tulis menulis gitu. Tradisi ini juga berkelanjutan sampai masa Khulafa Ar-Rasyidun. Kemudian kapan bahasa Arab ini dipakai menjadi bahasa resmi di pemerintahan? Jadi bahasa Arab ini resmi dipakai di pemerintahan itu sejak masa Khalifah Abdul Malik. Ya pada zaman Bani Muayyah, ya, Umayyah. Ya, gitu kan. Jadi bahasa Arab ini dipakai menjadi bahasa resmi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Jadi bahasa Arab kemudian kan penyempurnaan konten bahasa dan juga kosakata dimulai pada
pada masa ini. Jadi semenjak runtuhnya, semenjak terpecahnya politik Arab menjadi Bani Saljuk dan juga Turki Utsmani, bahasa Arab ini tidak digunakan lagi menjadi bahasa resmi. Jadi Bani Saljuk menggunakan bahasa Persia dalam pemerintahan, kemudian Turki Utsmani menggunakan bahasa Turki, dan disinilah bahasa Arab mengalami penurunan. Bahasa Arab mulai merosot, tidak dipakai oleh orang-orang Arab lagi. Jadi orang-orang Arab meninggalkan bahasa Arab ini. Nah, di sini kalangan intelektual Mesir ini berupaya untuk membangkitkan kembali bahasa Arab. Dari beberapa langkah upaya mereka itu, yang pertama itu mereka menggalakkan kembali pemakaian bahasa Arab di pendidikan, sekolah, perkuliahan. Kemudian mereka menghidupkan kembali budaya memakai bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari, dan juga mereka melaksanakan pergerakan penerbitan buku-buku bahasa Arab dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini ada nih di Ustazah di judul Mutolaah kelas 4 ya, Nahdlatul Lughah ya, di mana orang-orang Arab mulai meninggalkan bahasa Arab, lupa terhadap bahasa Arab. Nah, disinilah orang-orang yang benar-benar ingin melestarikan bahasa Arab mempunyai upaya-upaya untuk membangkitkan dan menjadikan bahasa Arab bahasa yang dimiliki oleh orang umat Muslim ya. Itu saja. Masya Allah ya Ustazah, ternyata bahasa Arab ini sangat memiliki banyak sekali keutamaan. Jadi kita sangat bersyukur ya Ustazah sebagai umat Muslim karena kita memiliki bahasa yang sangat mulia. Apalagi kalau dilihat dari sejarah dan perkembangannya Ustazah, sangat luar biasa sekali Ustazah. Kemudian ya Ustazah, kenapa seorang Muslim perlu belajar bahasa Arab, dan apa peran penting bahasa Arab dalam umat Islam? Jadi banyak ini orang-orang beranggapan belajar bahasa Arab itu nggak penting-penting banget ya gitu ya. Dibandingkan dengan belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Jadi bahasa Arab ini nggak penting lah gitu. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Ibnu Taimiyah itu malah mengatakan belajar bahasa Arab itu untuk seorang Muslim itu wajib hukumnya. Apa alasannya? Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Nah, di sini sudah jelas bahwa saja bahasa Arab itu nggak bisa dipisahkan dari agama Islam. Benar kan? Kemudian sholat itu zikir, doa dalam sholat itu kan pelafalannya bahasa Arab. Jadi kalau biar kita lebih husuk, lebih paham nih bahasa Arab, alangkah baiknya kita paham atau setidaknya ya tahulah bahasa Arab ya. Jadi tahu apa yang kita baca, mengerti apa yang kita lafalkan. Terus kemudian untuk memahami Al-Quran, Sunnah Nabi, juga hukum-hukum Islam itu kan juga kita memerlukan bahasa Arab, di mana Al-Quran dan Sunnah Nabi itu diturunkan dengan memakai bahasa Arab. Jadi untuk memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, maka kita juga harus punya pemahaman yang benar terhadap bahasa Arab. Bukan begitu kan Ustazah? Iya, benar Ustazah. Jadi juga yang lainnya juga, alasan yang lain itu bahasa Arab ini mempengaruhi pembinaan akhlak. Jadi kalau orang-orang yang udah belajar bahasa Arab itu biasanya lebih punya rasa penasaran belajar agama. Karena kan buku-buku agama itu banyak ditulis dalam bahasa Arab. Jadi ingin rasanya belajar agama lebih dalam lagi. Girohnya semakin kuat ya. Girohnya lebih semakin kuat ya. Terus apa peran penting? Peran penting itu bahasa Arab untuk umat Islam. Dr. Syekh Sadi Muhammad Salim An-Nu'mani itu mengatakan dalam ceramahnya, jika bahasa Arab itu ada dalam suatu negara, maka bahasa Arab itu akan menjaga keberadaan Islam di negara tersebut. Jadi menjaga keberadaan Islam di negara tersebut. Dan jika bahasa Arab itu hilang, pergi atau mati dari masyarakat Muslim di negara tersebut, bisa dipastikan ya kan orang-orang Islam di negara tersebut juga bakalan lupa terhadap agamanya. Ya kan gitu kan. Jadi
ini sebenarnya ini sangat berbahaya jika bahasa Arab tidak lagi diajarkan di suatu negara. Ini akan menjadikan orang-orang Muslim ini lupa bahasa agamanya, kemudian sedikit demi sedikit juga akan meninggalkan agamanya pastinya. Lupa jati diri gitu ya. Iya, oleh sebab itu di negara Eropa bagian timur dulunya kan ada negara Islam, ada negara Islam. Jadi cara musuh-musuh orang Islam memerangi mereka itu dengan pertama kali dengan melarang mereka menggunakan bahasa Arab. Itu yang pertama kali dilarang. Kemudian yang kedua melarang mereka menamai putra-putri mereka dengan nama-nama Arab supaya nggak meninggalkan bekas gitu ya di negara itu ya. Nah, semua apa yang berbau bahasa Arab itu dilarang di sana. Nah, apa sebabnya? Karena mereka tahu dengan melarang penggunaan bahasa Arab, orang-orang Muslim akan lupa dengan bahasa Arab, juga akan meninggalkan Islam secara perlahan-lahan. Dan itu terjadi ya di Eropa bagian timur itu sudah orang Islam di sana itu sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada lagi gitu ya kan. Dan maka saya kalau saya mengatakan belajar bahasa Arab itu atau menjaga kelestarian bahasa Arab itu adalah salah satu jihad fisabilillah. Masya Allah, jadi pahalanya itu ada ya Ustazah ya. Tapi ini ada yang menarik nih Ustazah. Tadi Ana dengar salah satu keutamaan bahasa Arab adalah keunikan tatanan bahasanya. Jadi boleh dong Ustazah sharing ke kita nih beberapa contoh keunikan bahasa Arab itu Ustazah. Baik Ustazah, jadi sebenarnya bahasa Arab ini dari segi keunikan memiliki banyak keunikan pastinya, keunikan yang tidak dimiliki bahasa asing lain, bahasa lain ya. Ini salah satu keutamaan bahasa Arab. Sangat luas ya, memiliki tatanan bahasa yang sangat luas dan juga unik ya, menarik juga. Saya akan memberikan beberapa contoh ya, tapi mungkin ini ringkas saja ya Ustazah Husnul ini. Kalau mau belajar nanti kita bisa nggak cukup waktunya ya. Kita bisa ketemu nanti di Gedung Zainab ya. Boleh. Untuk belajar bahasa Arab lebih dalam lagi. Kalau dari segi kosakata contohnya saja ya, ni'matun ya, ada dua, ni'matun sama niqmatun. Ini adalah dua kata yang berbeda. Nah, hanya satu hurufnya saja yang berbeda. Yang pertama pakai ain, yang kedua pakai qaf. Tapi memiliki arti bertolak belakang ini. Yang pertama nikmah artinya kenikmatan, yang kedua niqmah itu artinya kesengsaraan. Nah, kemudian ada juga mu'talifun sama mukhtalifun. Yang pertama pakai hamzah, yang kedua pakai kha. Ya, arti yang pertama itu bersatu, yang kedua itu bercerai. Jadi gitu kebalikan kan. gitu. Kebalikan, bertolak belakang ya kan. Atau kalau kita salah membaca satu kalimat dalam satu kata dalam kalimat gitu ya, satu kata dalam salah sedikit saja itu bisa mempunyai arti yang sangat jauh. Contohnya saja kita membaca Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Nah, ketika kita membaca hamzahnya panjang pakai mad ya, Allahu Akbar, itu ada dua hamzah di situ. Hamzah yang pertama hamzatul istifham, yang kedua itu hamzah min labzil jalalah. Nah, di situ artinya Allah yang apakah Allah itu maha besar. Nah, di situ artinya di situ seperti itu. Jadi kan yang pertama Allah itu maha besar, konotasinya positif. Nah, ketika kita bilang apakah Allah maha besar, Allahu Akbar, sudah negatif nanti ya, jadinya. karena seakan-akan meragukan kebesaran Allah ya Ustazah. Jadi kemudian kalau dari tatanan bahasa nahu ya, dari segi ilmu nahunya, kita juga bisa melihat ada satu kata dalam kalimat bisa dibaca dengan harokat yang berbeda-beda atau i'rabnya berbeda-beda tapi mengandung makna yang sama. Contohnya uhibbul fakihata wala siyama burtukolun, kita pakai domah. Juga kita bisa baca wala siyama burtukolan pakai fathah. Juga kita bisa baca burtukolin pakai kasroh. Nah, artinya sama semuanya. Saya suka makan buah, apalagi jeruk. Yang pertama itu burtukolun, itu lasia mamanya ismul mausul. Burtukolun, ma-nya di situ isim tamah nakiro, sedangkan burtukolannya tamis di situ.
Burtukolin, ma-nya di situ zaidah. Nah, ini kalau yang udah belajar nahu pasti paham ini ya, nyambung ini yang saya ucapkan ini ya. Ini yang, dan kemudian ini kebalikan dari yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau ini dia artinya sama sama saja. Ini kalau kita baca harokatnya berbeda, punya arti yang berbeda-beda pula. Kan ada satu kata dalam sebuah kalimat, satu harokat aja salah kita baca, itu artinya punya arti yang berbeda-beda, terbalikan kan? Sangat berbeda dari yang saya jelaskan sebelumnya. Contohnya, la ta'kul as-samaka wa tashrob al-labana. Ya, dua-duanya sukun ya. La ta'kul wa tashrob. Di situ artinya jangan makan ikan dan jangan minum susu. Gitu dia. Dua-duanya jazm, majzum. Nah, ketika kita baca la ta'kul as-samaka wa tashrobal labana, tashrobanya itu pakai fathah. Nah, di situ artinya jangan makan ikan bersamaan kamu minum susu. Di situ wawunya wawul ma'iyah Ustazah Husnul Aini. Nah, ketika kita baca yang satu lagi pakai domah, la ta'kul as-samaka wa tashrobul labana, jangan makan ikan tapi kamu boleh minum susu. Di sini banyak arti kan akhirnya. Yang terakhir itu dia marfu ya Ustazah. Ya marfu, wawunya di situ wawul tidak gitu dia. Jadi banyak lagi kalau kita bahas, nggak selesai ya Ustazah. Masya Allah Ustazah, berarti bahasa Arab ini memiliki tatanan bahasa yang cukup kompleks dan unik ya Ustazah ya. Begitulah kira-kira Ustazah semua ini. Sehingga kita perlu nih Ustazah mempunyai pemahaman yang benar terhadap bahasa Arab. Ya begitulah Ustazah. Nah yang terakhir nih Ustazah, boleh sharing dong ke kita Ustazah, bagi para pemirsa Rodoh TV dan Ana sendiri khususnya, gimana sih tips dan triknya bisa lancar berbahasa Arab? Iya. Jadi untuk fasih atau untuk lancar berbahasa Arab itu sebenarnya punya metode yang banyak ya, banyak metodik untuk bisa lancar bahasa Arab. Yang penting pertama kali itu kita mau dan juga cinta terhadap bahasa Arab itu. Di sini agar lancar berbahasa Arab itu kita punya 4 tips itu ya. 4 tips yaitu yang pertama itu adalah isma', yang kedua itu ihfaz, yang ketiga itu karir, dan yang terakhir adalah jarib. Yang pertama itu isma'. Banyaklah mendengarkan kosakata, tarokib, uslub-uslub, gaya bahasa, istilah-istilah bahasa Arab dari orang-orang yang memang sudah ahli dalam bahasa Arab. Bisa juga kita lihat video-video yang udah banyak nih di YouTube, video-video bahasa Arab ya kan. Jadi kita harus sering mendengar, bukan hanya dalam bentuk kosakata, tapi juga tarokib, ya, cara menyampaikan sesuatu itu harus sering didengar. Kemudian yang kedua ihfaz. Setelah kita dengar, kita hafal nih. Mufradat itu kita hafal. Nah, jadi cara mengajar di pesantren ini sudah cukup luar biasa nih Ustazah. Iya, sering ini kan memberikan mufradat di pagi hari. Asalkan gitu kan. mau ya. Memberikan mufradat itu kan istima ya, tasmi ya, diucapkan, kemudian anak-anak disuruh hafal mufradat itu, juga uslub disuruh anak-anak untuk menghafalkan. Itu sangat bagus, itu salah satu cara untuk mempelancar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu karir. Setelah kita hafal, kita ulang terus, dan kita ungkapkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita sudah hafal, diungkapkan. Dan yang terakhir itu adalah jarib. Jarib itu maksudnya di sini ungkapkan apa yang sudah kamu pelajarin. Jadi kita buat satu kalimat yang mirip dengan kalimat yang sering kita dengar. Nah, kita ganti nih kalimat-kalimatnya. Jadi kita coba untuk ngomong, bisa di depan cermin, atau juga sama kita datangin teman-teman kita yang memang sudah baik bahasa Arabnya, kepada guru. Nah, yang terpenting lagi itu banyak baca ya. Intinya banyak baca buku-buku bahasa Arab. Nah, mungkin ini saja dari saya Ustazah. Minimal mutolaah ya Ustazah. Iya, mutolaah. Jadi mungkin ini saja dari saya Ustazah Husnul Aini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak. Syukran ala husni istimaikum. Wa sanaltaqi bi afdalir fursah insyaallah. Wa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah telah membawakan topik yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala husni istimaikum wantaziruna fil liqaatil qadimah wa fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه يا طيبة الأنوار لي شوق تبعت هداه شوق تبعت هداه